ذلك ومستحيل كل واجب. بسم الله الرحمن الرحيم. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqna fahman thayyiban. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Nawaqidul wudu'i arba'atu asya'a. Hal yang membatalkan wudu arba'atu asya'a, yaitu ada 4. Kalau lugat bahasa Jawanya, nawaqidul wudu'i utawi pira-pira kang ngerusak al wudu'i, ngerusak wudu maksudnya. Arba'atu asya'a iku 4 pirang-pirang perkara. Jadi perkara yang membatalkan wudhu itu jumlahnya ada 4. Yang pertama, al-awalu al-khariju min ahadis sabilaini min qubulin au duburin. Yang pertama itu al-khariju, ada sesuatu yang keluar min ahadi sabilaini, dari 2 jalan, dari 2 pintu. Min kubulin, entah itu dari pintu depan ataupun pintu belakang. Jika min kubulin au duburin, apapun ikun raihun au ghairuhu ilal maniyah. Yang pertama itu keluarnya sesuatu dari 2 pintu ataupun 2 jalan. Min kubulin, entah itu dari kubul. Kubul itu ya jalan belakang. Au duburin, atau jalan kubul itu jalan depan itu. Au duburin, atau jalan belakang. Intinya itulah. Raihun au ghairuhu, keluar apa ya, kentut. Au ghairuhu, ataupun lain dari kentut. Jadi intinya ketika kita punya wudhu, tiba-tiba dari dari jalan depan kita itu keluar sesuatu, entah itu bendanya apa aja gitu, itu bisa merusak wudhu, bisa membatalkan wudhu. Begitupun keluarnya dari jalan belakang, dari pantat gitu ya, sama itu juga membatalkan wudhu. Andai kata kita lagi punya wudhu, tiba-tiba gara-gara kita nelen HP gitu ya, tiba-tiba itu HP keluar tuh dari pantat itu wudhu kita batal. Intinya apa aja yang keluar itu batal itu ketika kita punya wudhu. Kentut batal, apalagi emaknya kentut, ada bukurnya, lebih dari batal itu. Ilal mania, terkecuali mani, sperma gitu ya, kecuali sperma. Andai kan gini, habis berhubungan intim, kita berhubungan intim nih sama istri gitu ya, udah beres mandi tuh, udah suci kita tuh ya, udah beres mandi gitu, udah suci gitu, tiba-tiba itu sperma keluar tuh, cerot aja gitu ya. Nah itu sperma yang keluar itu tidak membatalkan wudhu. Kenapa sperma bisa keluar? Itu kemungkinan besar sperma yang tersisa ya habis perang itu, sisa-sisa perang itu, perang di kasur. Itu yang pertama. Yang kedua yang merusak wudhu, yang membatalkan wudhu, zawalul akli binaumin au ghairihi ila naumako idin mumakidin mak'adahu minal ardi. Yang kedua itu yang membatalkan wudhu, zawalul akli, hilangnya akal.
Binaumin bisa jadi dengan sebab ketiduran, au ghairihi atau lain dari tidur. Jadi kalau kita punya wudhu, akal kita hilang. Contoh, kita udah beres wudhu mau sholat, tiba-tiba gila gitu, ataupun mugma ya, ataupun ayan gitu semodelnya. Intinya kita nggak sadarkan diri gitu, itu wudhu kita batal itu yang kedua. Jadi ketika punya wudhu kita hilang akal, wudhu kita batal, entah itu dengan sebab kita itu tidur, atau lain dari tidur. Terkecuali ila naumaqoidin mumakidin, terkecuali untuk orang-orang yang punya wudhu terus ketiduran, akan tetapi tidurnya itu duduknya itu si pantatnya itu perkiraannya enggak goyang gitu, intinya netep gitu di tanah gitu, netep di lantai gitu. Jadi kira-kira kalau kentut mau keluar itu nggak bisa keluar karena ketekan di lantai gitu. Tidurnya ya nggak goyang-goyang gitu, intinya udah di tempatnya aja gitu tuh. Itu yang kedua, itu nggak ngebatalin wudhu kalau tidurnya duduk terus kira-kiranya nggak robah gitu dari itu tempat gitu. Yang kedua yang membatalkan wudhu itu iltiko ubasyaratai rojulin wa mro'atin kabiroini au ajnabiyaini min ghairi hailin. Yang ketiga itu yang membatalkan wudhu iltiko ubasyaratai rojulin wa mro'atin, ketika kulit dua ya, kulit laki-laki dan perempuan yang sudah balik semuanya ya gitu ya, ajnabiyah ini yang bukan muhrim gitu, termasuknya golongan orang lain gitu, bukan muhrim gitu, yang membatalkan wudhu gitu. Ketika min ghairi hailin, tanpa adanya suatu aling-aling, ada apa sih namanya ya, intinya enggak ada, kalau dibilang bahan-bahan gitu, baju gitu, ataupun mukena ataupun baju sarung gitu. Jadi ketika kita punya wudhu, kalau memegang cewek gitu ya, memegang cewek yang bukan muhrim gitu, terus si cewek itu ya udah besar juga gitu, terus ajnabiyain itu ya orang lain yang kiranya membatalkan wudhu gitu, itu bisa merusak wudhu kita gitu. Tapi dengan catatan min ghairi hailin gitu, ketika tidak ada aling-aling gitu, tidak ada baju gitu, maksudnya gimana ya, nggak ada hijabnya gitu, itulah yang ketiga. Untuk yang keempat itu ar-rabi'u masuku bulil adami au halkati duburihi bibatnir rohati au butunil asobi. Yang keempat itu yang membatalkan wudhu masuk kubulil adami, kita itu memegang kubulil adami, jalan depan gitu ya. Adami bahasa manusia, bangsa manusia gitu. Jadi kalau kita punya wudhu, memegang itu punya barang kita gitu, batal wudhunya. Cewek ataupun cowok gitu, memegang sendiri pun tetap batal gitu. Awhal katiduburihi, ataupun itu bulet-buletan di pantat itu, lubang pantat itu ada bulet-buletnya itu, under dubur. Ketika kepegang gitu, itu bisa ngebatalin gitu. Kan ada batasannya itu, ada yang under-undernya itu, ketika dipegang itu ngebatalin gitu. Bibatni rohati, dengan maksudnya dalamnya tangan, epek-epek, jadi dengan ini nih, bukan luarnya gitu, dengan ini nih.
dalamnya ini. Au butunil asobi'i, atawa pirang-pirang butunil asobi itu dalamnya jeriji, ya ini dalam jeriji. Bibatir rohati kelawan wetenge epek-epek mah pada bae berarti kanan kiri nih ya, iya kan. Intinya gitu, perkara yang membatalkan wudhu itu tadi disebut ada 4 ya. Yang pertama, keluar sesuatu dari 2 jalan, kubul ataupun dubur gitu, terkecuali mani. Yang kedua, hilangnya akal, itu membatalkan wudhu. Yang ketiga, ketika memegang kulit bukan muhrim gitu ya, kulit cewek ataupun kulit cowok bagi cewek mah gitu, yang udah pada dewasanya gitu. Yang keempat, memegang barang kita gitu, memegang barang kita, dubur ataupun kubul ataupun dubur. Ya mungkin hanya itu pelajaran saat ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Bila ada kekurangan, mohon dimaklum dan mohon diluruskan. Kita di sini sama-sama belajar dan sama-sama untuk mencari ridha Allah dengan cara kita selalu mencoba memperbaiki diri, menata diri, dan lebih dan selalu belajar. Intinya kalau salah minta diluruskan. Kebenaran hanya milik Allah, kesalahan dari diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.